Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, pembacaan kali ini Mari tujukan khusus kepada kamu Aries yang saat ini sedang berstatus sebagai pejuang move on ya. Kita akan lihat nih bagaimana energinya kamu mulai dari saat sekarang hingga 6 bulan ke depan ya. Nah, ini gambaran secara garis besarnya aja ya, isu utamanya gitu. Ya, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Aries, langsung saja ya. Kita mulai. Ini dia. Nah, kita lihat dulu ya energi dari kamu saat sekarang. Oke, baik. Wow, iya sih. Mari lihat kamu memang sebenarnya masih menolak untuk move on ya. Kamu masih kayak menggenjot dirinya kamu sendiri untuk tetap mengusahakan ya, supaya kamunya ini tuh bisa kembali bersama dengan dia. Walaupun secara garis besarnya ya, upaya kamu bertahan ini tuh lebih cenderung seperti sabar gitu loh, sabar menunggu dia gitu ya. Kamu kayak gini, kamu menunggu signal dari dia gitu loh. Memang kamu nggak yang kayak berusaha deketin terus gitu ya, kamu merayu dia, enggak. Kamu lebih kayak standby, siap sedia. Kapan dia butuh kamu, kamu ada. Apa yang dia inginkan ya, apakah ini, apakah itu gitu. Kamu bisa untuk memberikan kepada dia. Jadi kayak semacam masih ada ya inginnya kamu itu tuh membuktikan diri kepada ya yang bebeknya kamu ini. Bahwa kamu itu tuh layak dipilih. Ya, sebagai kekasihnya dia. Layak dipilih sebagai partnernya dia. Gitu loh. Justru kamu bisa aja semakin termotivasi ya. Kamu mau tunjukin sisi terbaiknya kamu, sisi the bestnya kamu. Ya, biar kamu dilihat tanda petik sempurna di hadapannya dia. Memang bagus sih di sini ya. Satu sisi itu tuh bagus. Jadi kayak kamu mengupgrade dirinya kamu. Gitu ya. Jadi kayak misalnya nih beberapa ya, ini cewek nih ya. Oh, kayaknya aku harus lebih cantik lagi. Mulai kamu belajar makeup ya, meluangkan waktunya kamu untuk berdandan. Oh, kan bagus juga untuk dirinya kamu kan. Nah, atau mungkin kamu kayak ngerasa bahwa oh jangan-jangan dia nggak mau sama dia itu tuh tanda petik ya mau membuang kamu tanda petik karena kamu taraf ekonominya masih lemah ya, menengah ke bawah. Jadi bisa aja kamu kayak memotivasi dirinya kamu kayak gimana nih ya, income-nya kamu lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi kayak secara tidak langsung keinginannya kamu untuk membuktikan diri kepada dia ini tuh berdampak sangat amat positif bagi kamunya. Gitu loh. Ya. Di sana. Jadi kayak sebenarnya kamu itu tuh bukan hanya mau memberikan yang terbaik dari kamu untuk dia. Tetapi sekaligus juga di situ tuh kamu mau memberikan yang terbaik bagi hidupnya kamu. Gitu. Lah, lihat aja kalau kamu tuh berdandan. Yang duluan seneng itu kan kamu. Lah orang kamu yang duluan menyaksikan kan, melihat kan, oh ini alisnya aku bagus. Ya. Nah ini oh flawless, apalah itu istilah-istilahnya. Oh makeup lipstiknya merah merona. Kan duluan hatinya kamu yang senang ngelihat pantulan dari wajahnya kamu di cermin. Kan gitu ya. Oh aku mau kelihatan maco, keren gitu ya sebagai laki-laki. Kamu bodybuilding gitu ya. Oh kamu kan akan jadi sehat gitu lah. Nah di sana ya. Maksudnya kamu untuk bikin dia menilai kalau kamu itu tuh laki-laki perkasa gitu ya, dengan otot-otot tubuhnya kamu yang
sudah apa itu istilahnya ya. Tapi kan sekaligus di situ kamu jadi sehat gitu lah. Ya. Kamu katakan kamu pontang-panting cari duit. Ya duit yang kamu dapatkan itu tuh kan mensupport juga. Ya, yang tadinya kamu hanya sanggupnya makan 1 kali 1 hari, jadi mampu nih makan minimal 2 kali 1 hari. Atau yang dulu kemarin makannya itu tuh Indomie terus. Sekarang udah bisa nih beli ayam penyet lah gitu ya. Ya kan di sana. Ya, dan mari lihat gini. Memang mungkin kamu juga sudah bisa ya. Jadinya punya konsep baru dalam hidup. Konsep barunya apa di sini? Ini tuh mari lihat lebih yang kayak ya hidup seperti kamu kayak udah menormalisasi hidup yang seperti ini, ya. Jadi kayak selama ini tuh mungkin kamu konsepnya adalah pasangan mesti begini begini begitu, ya. Nah, boleh-boleh kamu kemudian beradaptasi kepada bagaimana keadaan hubungan kamu sama dia. Gitu loh. Nah, akhirnya ketika kamu beradaptasi, kamu bisa kayak punya pemahaman baru bahwa, oh iya ya, nggak usah pun hidup sesuai dengan apa yang diharapkan, bisa juga kok baik-baik saja. Pokoknya asal ada penerimaan di situ, gitu loh ya. Menikmati saja, gitu. Nah, di sana. Karena ada perubahan paradigma baru, mari lihat di sini. Nah, beberapa kayak misalnya tadinya kamu itu tuh nona-nona manja gitu ya, karena memang dirawat dengan baik sama keluarga asalnya kamu. Kamu bisa di sini tuh punya paradigma baru bahwa perempuan pun harus tangguh gitu loh. Ya. Nah, misalnya tadinya kamu itu tuh datang dari keluarga yang memegang kuat, otoriter, patriarkal. Bisa-bisa ketika dengan dia, kamu boleh nih menjadi melembut. Gitu loh, jadinya penyabar. Ya, bahwa tahu kamu bahwa ya kamu juga nggak sebegitu pentingnya dalam hidup ini. Kadang-kadang kan kalau patriarkal toksik itu kan, kayak nganggep karena aku laki-laki, aku adalah raja dan semua manusia ini pelayan aku. Nah, itu kan kalau maskulin yang toksik kan. Nah, kamu bisa di sini tuh dengan leluasa mengakses feminimnya kamu yang penyabar, yang mesti lembut. Nah, seperti itu. Mari lihat. Jadi kayak wacana move on-nya kamu. Mari lihat ini tuh kamu pending ini ya. Bisa-bisa itu tuh memang menjadi project mangkrak bagi kamu. Gitu loh. Apakah sakit banget kamu menjalani kondisi keadaan seperti ini? Mari lihat udah enggak lagi ya. Karena tadi kamu udah menormalisasi. Gitu loh. Jadi misalnya, ya udahlah, walaupun dia nggak pulang ke rumah, nggak apa-apalah. Nah, bisa kita sebutnya dia aja lah kapan dia pulang. Walaupun dia nggak nelfon kamu, dia nggak chatting kamu, ya sudahlah, nggak apa-apa. Kamu gitu. Jadinya nggak begitu sakit. Sepi sih sepi ya, mari lihat. Kesepian kamunya ya, merasa sendiri, merasa sepi. Tapi ini tuh sudah balik lagi kata Mari tadi. Kamu sudah kayak menerima ini, gitu, ya, di sana. Karena Mari lihat gini, kalau kamu udah memutuskan untuk dengan seseorang, kamu tipe setia, gitulah. Jadi bisa-bisa memang kamu susah jatuh cinta. Tapi sekalinya jatuh cinta, nggak mau move on, bukan nggak bisa. Mari lihat di sini tuh bukan kamu nggak bisa move on, tapi kamu nggak mau move on, gitu loh. Entah apapun itu alasannya kamu, tapi yang jelasnya kamu memutuskan untuk tidak dululah move on. Coba dulu, usahain dulu, sabar dulu, gitu. Nggak boleh menyerah di sana. Di sana kamunya ya. Jadi kamu di sini tuh memang nggak punya mental menjadi korban di saat sekarang. Aku dicampakkan, aku dibuang. Enggak. Kamu di sini tuh sadar betul bahwa ini adalah keputusannya kamu. Yang tetap memilih bersama dengan dia. Ya, setidaknya begini, kamu masih membuka lebar-lebar kesempatan.
lebar-lebar kesempatan. Apabila memang dia mau coba kembali bersama dengan kamu, kamu siap. Tidak ada penolakan dari kamu. Kamu siap betul. Nah, seperti itu ya. Jadi nampak Mari memang kamu ini tuh tidak main-main ya dengan si seseorang ini. Gitu. Jadi kayak andaikan pun dia datang dan pergi dan seterusnya, tidak bertanggung jawab dan apalah di situ ya pola tingkah lakunya dia ya. Jadi kayak ya udah memang gitulah dia. Nah, di sana. Gitu. Iya sih. Kamu cinta betul ya sama orang ini ya. Walaupun kamu nanti untuk 6 bulan dari sekarang hingga 6 bulan ke depan akan ada itu tuh setidaknya satu orang ya. Ini tuh nampaknya boleh menarik perhatiannya kamu. Gitu loh. Jangan-jangan memang orang ini sudah datang. Orang baru nih, mari lihat. Jangan-jangan orang baru ini tuh sudah datang. Tapi boleh ya. Kayaknya kamu punya ketertarikan sama orang baru. Cuman kayaknya ada rasa bersalahnya kamu gitu loh. Seperti seolah-olah kamu sedang mengkhianati si seseorang dari masa lalunya kamu ini. Nah, bisa di sana. Justru boleh-boleh kamu agaknya sedikit tersiksa juga. Jadinya loh. Karena ingat, tadi Mari katakan bahwa kamu yang menolak move on di sini. Gitu. Jadi kayak kamu merasa kamu mengkhianati pasangannya kamu yang itu ya, yang dari masa lalu itu yang kamu tunggu-tunggu ini gitu maksudnya Mari. Ya, dan kamu boleh menghina dirinya kamu sendiri. Maksudnya, kok nggak setia sih? Kok bisa-bisanya ya tertarik melihat orang lain gitu. Tadi rasa bersalah itu. Rasa bersalah kepada diri sendiri. Di sana, ya. Jadi kayak akhirnya kamu tidak memberikan kesempatan ya kepada kamu untuk mencoba. Gitu loh. Mencoba bagaimana jika kamu dengan yang baru ini. Gitu loh. Bisa-bisa nanti sikapnya kamu itu tuh cukup ekstrim ya kepada orang baru ini. Misalnya dengan cara jadi kayak kamu itu tuh cukup ekstrimnya mau ngasih tahu kepada dirinya dan mengingatkan kepada dirimu sendiri bahwa tidak ada peluang untuk kamu dengan orang baru. Nanti kamu boleh ketika kalian ngobrol, kamu dengan orang baru ya, kamu belak-belakan, kamu bilang bahwa kamu sebenarnya menunggu seseorang, gitu. Kamu menunggu seseorang, kamu sudah punya relationship dengan seseorang yang walaupun relationship saat ini tuh relationship yang tanda kutip tidak normal, gitu ya, abnormal. Yang di sana, boleh kamu ngomong belak-belakan sama dia. Jadi kayak mau langsung nge-cut off ya kesempatan supaya kamu dengan si orang baru bisa punya hal-hal menarik, hal-hal menyenangkan, hal-hal membahagiakan. Mau menutup kamu, mau menutup rapat-rapat di situ. Mungkin aja beberapa di antara kalian gak pakai acara ngomong-ngomong, tapi bisa pergerakannya kamu itu tuh pergerakan yang tiba-tiba gitu, tiba-tiba kamu ngeblokir itu orang. Padahal kalian sempet nanti itu tuh berinteraksinya agaknya ngalir gitu lah, asik, menyenangkan. Bahkan beberapa ini tuh Mari lihat ada acara ngedate-nya sudah ya, jalan berdua gitu. Nonton bioskop kah, dinner kah, gitu ya. Sudah kayak semobil berdua dalam perjalanan pulang dari kantor, misalnya situ. Ada ini soalnya aktivitas agaknya intens antara kamu dengan si orang baru ini. Tapi bisa satu hari di rentang dari saat sekarang hingga 6 bulan ke depan, kamu menghindar dari orang baru itu. Kamu blokir dia, kamu mengelak jumpa sama dia, dan seterusnya. Seperti itu, Mari lihat ya. Jadi kayak kamu boleh menganggap orang baru ini tuh justru menjadi ancaman. Ancaman kepada hubungannya kamu dengan orang dari masa lalunya kamu ini. Gitu loh.
Jadi kayak, apakah ada kemelekatan kamu dengan orang masa lalu? Ada banget, kuat banget, mari lihat. Nah di situ, kuat banget. Ya namanya memang cinta abis-abisan soalnya ya, kamu dengan dia. Kamu bukan bodoh, enggak. Walaupun kamu menunda atau menolak untuk mengambil keputusan move on, mari lihat kamu bukan bodoh di sini. Kamu bukan konyol. Kamu sedang jujur kepada dirimu sendiri. Aku masih mau sama orang itu. Aku masih cinta sama dia. Gitu lah. Jadi ini tuh kemelekatannya, mari bilang bukan kayak kemelekatan kamu berada di neraka. Karena kamu menikmati gitu lah. Kamu menikmati, menanti dia. Ya, menikmatilah pokoknya. Bagaimanapun kondisi keadaannya kamu dengan orang masa lalunya kamu ini, kamu nikmati benar-benar. Bukan nyiksa. Ada tuh kan orang menolak move on tapi sakit sendiri. Modiar sendiri, ya. Ambiar sendiri. Itu orang, tidak kamu. Itulah kalau melihat, bukan kamu di sana ya. Atau nggak cocok ya kalau mari bilang itu kemelekatan ya. Hanya saja apa itu istilah cocoknya ya? Ya kamu konsisten gitu aja ya. Kamu konsisten kepada pilihannya kamu. Gitu loh. Di sana. Kayak barangkali kamu ada secercah ini ya. Secercah keoptimisan. Ya bahwa relationship-nya kamu dengan ayang bebeknya kamu dari masa lalu ini akan berubah. Berubahnya kemana? Ke yang lebih indah. Gitu loh. Kurang lebihnya sesuai dengan bagaimana kehidupan yang kamu gambarkan dalam benaknya kamu. Gitu. Jadi kayak belum putus asa. Belum putus asa kamu. Gitu. Seburuk apapun kondisi saat ini, misalnya dia udah ngilang, misalnya gitu ya, dia entah udah kabur kemana, misalnya kamu lihat dia sudah berpasangan dengan orang lain gitu, tapi diam-diam di dalam dirinya kamu, mari lihat kayak pasti dia akan kembali, gitu loh, ya, pasti dia akan kembali. Nah itu, dan yang lebih pentingnya memang sih, kamu enjoy, gitu loh. Menikmati keadaan relationship-nya kamu dengan orang masa lalunya kamu. Gitu. Kamu sudah bisa ini nanti mencintai rasa sepi, rasa sendiri, perjuangan demi perjuangannya kamu menanti dia. Kamu mencintai progresnya kamu untuk menjadi figur seseorang yang lebih baik lagi, ya. Ya dalam proses beberapa di antara kalian upgrading diri ini gitu ya. Kamu mencintai prosesnya. Gitu. Jadi kayak besar sekali makna arti dari seseorang dari masa lalunya kamu ya. Dan yang iyanya tidak ada mental korban. Kalau ada mental korban repotnya tuh kamu jalani penantian seperti ini. Gitu ya. Karena kamu punya kesadaran aku yang milih. Aku bukan korban yang terpaksa harus menunggu. Tapi aku yang memutuskan dengan kesadaran lahir batinnya aku. Menunggu dia, mengusahakan hubungan dengan dia. Nah, seperti itu. Ya, di sana. Jadi kayak ceritanya seperti kamu tidak meminta ini loh, feedback balik tunai. Tapi kamu kayak ibaratnya seperti orang yang lagi menanam pohon yang berbuah. Tahu kan, pohon yang berbuah itu tuh nggak bisa ditanam hari ini berbuah hari ini. Sabar, tunggu sekian tahun lagi baru berbuah. Kira-kira begitu mentalnya kamu. Nggak yang kalau aku manis saat sekarang harusnya dia manis dong. Ya, kalau aku baik mestinya dia baik dong. Kalau aku mau sama dia, dia mesti mau sama aku dong. Nggak gitu. Gitu loh. Jadi kayak kamu betah ya, nunggu suatu saat nanti. Itu. Nggak tahu kapan, kamu tidak membuat limitnya. Bebas. Mau kapan.
Seperti itu. Jadi kayak mencintai dia pun boleh-boleh. Ini tuh sudah menjadi aktivitas yang membahagiakan kamu ya. Nggak mesti pun dia harus menunjukkan ekspresi cinta yang sama kepada kamu. Tapi hanya mencintai dia aja sudah bahagia. Jadi agak-agak unik ya energi Aries yang Mari tarik kali ini. Agak unik ini. Agak beda ini. Kebanyakan memang energi feminimnya Mari nampak ya. Walaupun secara elemen dilihat dari elemen sun-nya kamu Aries gitu. Tapi jangan-jangan mungkin moon-nya kamu, Venus-nya kamu, Juno-nya kamu, jangan-jangan memang ada di elemen-elemen feminim gitu loh. Jadi kuat seperti ini. Ya. Penerimaan seperti ini kuat. Gitu loh. Nggak perlu dirombak apa-apa dalam hidupnya kamu. Cukup melanjutkan kembali. Karena kalau dirombak, apa yang terjadi dalam hidupnya kamu saat sekarang, pasti move on adalah salah satu pilihannya kan gitu. Nah tapi di sini Mari lihat seperti kata Mari barusan, kamu menolak untuk mengambil langkah move on. Nah kayak gitu. Boleh-boleh memang entah karena usia ya, kamu ngerasa ya kamu juga sudah om-om, tante-tante, sudah oma-oma, opa-opa, jangan-jangan gitu ya. Nah jadi sehingga udahlah, yang sudah terjadi, hubungan yang sudah dibangun selama ini ya dilanjutkan aja lagi gitu. Mau kemana juga, lah orang udah umur kan gitu, lah orang udah usia. Nah boleh juga di sana ya, salah satu alasannya kamu bisa bertahan di sini gitu. Kalau Mari lihat ya. Dan ya tadi sih memang nggak bisa kamu sangkal-sangkal, kamu dustai dirinya kamu bahwa begitu besar ya cinta ini kepada dia, sayang ini kepada dia, kemauannya kamu untuk tetap dengan dia gitu. Oke lah, baik. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Aries mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Waduh, ini zodiaknya cuma satu. Oke, baik. Mari awal dari inisial R ada Ratu, P ada Permaisuri, W ada wanita, Y yayang, H hati, O orang, T ada tali, F fajar, I istimewa, V vitamin, dan J ada jujur. Masuk kita ke zodiak ya, hanya satu koin yaitu ada datang dari energi Capricorn. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.